الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Insyaallah kita akan tergolong orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita doakan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan haji, dan insyaallah mereka sedang menuju ke tanah air sebagian daripada jamaah Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan selamat sampai ketemu dengan keluarganya, membawa haji yang mabrurah, membawa ziarah yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Enggak terasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki tahun 1445 Hijriah. Hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, abad tahun demi tahun, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di mana kita sudah melewati 1 tahun sebelumnya. Mari di tahun yang baru ini kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbaiki diri, muhasabah diri. Yang tahun sebelumnya ahli maksiat, yuk di bulan yang ini kita tingkatkan menjadi ahli orang yang taat. Kalau sebelumnya kita terjerumus kepada kesesatan, pada lembah kekufuran, yuk kita kembali dengan meningkatkan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah kita mempunyai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau berpesan di dalam sebuah manaqibnya dengan 3 pesanan, di mana pesan ini adalah sebagai motivasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita dalam bergaul dengan tetangga bersama, di mana pesan daripada Imam Syafi'i ini insyaallah tidak akan pernah terjadi pertikaian, permusuhan antara satu dengan yang lain dalam kepengurusan, dalam bertetangga, dalam bernegara. Yang pertama, pesan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala: idmanul faqih hatta yadhunnu an-nas man afatika annaka ghaniyun. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, letak kemuliaan itu seseorang, kebahagiaan seseorang itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kefakiran kita, menyembunyikan kemiskinan kita, menyembunyikan ketidakmampuan kita, apalagi sampai kita minta-minta atau kita mengumbarkan kemiskinan kita kepada orang lain. Hal yang demikian, pesan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala ini, ketika kita mengalami kefakiran, kemiskinan, kita sembunyikan, jangan sampai ada orang lain yang tahu,
sehingga orang lain menyangka bahwa kita ini adalah bahagia, kaya, mampu baik zahir maupun batin. Kenapa, Pak? Karena kefakiran ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah karena salatnya. Ada seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah karena hajinya. Ada seseorang yang dosanya diampuni oleh Allah karena sedekahnya. Tapi ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dosa keletihan, kepayahan, kefakiran dan kemiskinan. Mungkin dengan kefakiran dan kemiskinan yang Allah berikan kepada kita, mungkin supaya kita selalu mengadu kepada Allah, berteriak kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mungkin karena Allah rindu dengan suara-suara lirik kita kepada Allah. Karena mungkin karena di saat kita fakir, di saat kita miskin, kita akan meminta kepada Allah yang selalu dirindukan suara kita. Yang kedua, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala tak pantas kita merasakan kebahagiaan dunia. Sepantasnya adalah kebahagiaan yang akhirat. Kebahagiaan dunia hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hakikatnya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat, yang kehidupan yang abadi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dengan kefakiran jangan kau jadikan malas. Dengan kefakiran jangan kau jadikan kufur kepada Allah. Dengan kemiskinan jangan kau jadikan sebagai orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjual dirinya, menjual mukanya, meminta-minta sana sini, sehingga dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka minta-minta untuk perutnya, kelak ketika berhadapan dengan Allah dia tidak akan mempunyai muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesan yang kedua daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah itmanul ghadab hatta yadhunna an-nas annaka radin. Seseorang yang mampu menyimpan ketika dia marah, menyembunyikan kemarahannya sehingga orang lain menyangka bahwa dia ridha, bahwa dia senang. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, man qadama ghaiban wa huwa qadirun ala an tanfidahu malahu Allahu amnan wa imana. Barang siapa yang mampu menyimpan kemarahannya sedangkan wa huwa qadirun, sedangkan dia mampu untuk melawannya, maka Allah akan meletakkan di rongganya keamanan dan keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menyelangkan kemarahan tentang marah. La taghdab laka walakal jannah. Kata Nabi, jangan kamu suka marah, walakal jannah, maka kamu berhak masuk surga. Laisa syadid bisur'ah, kata Rasulullah. Innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kuat bukan orang yang suka bergulat, yang kuat dalam bergulat. Yang kuat adalah orang yang ketika marah dia mampu menyembunyikan kemarahannya. Orang yang mampu menyembunyikan kemarahannya, baik dalam kepemimpinan, baik dalam kebernegaraan, baik dalam rumah tangga, baik dalam kepengurusan, sekecil apapun, orang yang mampu menyembunyikan kemarahan, maka dia tidak akan pernah punya musuh, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena tidak dihantui oleh permusuhan-permusuhan, penzaliman-penzaliman. Biarkan orang yang mencaci kita, biarkan orang yang menghina kita, biarkan orang yang memfitnah kita. Hakikatnya adalah tabungan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa di saat marah itu sangat bahaya? Karena manusia itu terdeteksi api. Marah, ketika dia marah, setan akan masuk sehingga banyak orang membunuh karena marah. Dalam rumah tangga banyak bercerai-berai dengan keluarganya karena saat marah dia tidak bisa mengontrolnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, di saat kita marah berwuduklah, di saat kamu marah duduklah, di saat kamu marah berbaringlah. Agar apa? Agar kemarahan yang kamu punya itu bisa hilang dengan air wudu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah.
Pesan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang ketiga adalah kitmanus siddah hatta yadhunnan nas annaka mutanaimun. Seseorang yang mampu menyembunyikan kesulitannya, mampu menyembunyikan penderitaannya, sehingga orang-orang menyangka dia sedang bergelimang dengan nikmat Allah, padahal dia sedang diuji. Berapa banyak orang yang sedang bahagia, dia tidak akan pernah bercerita kepada orang lain. Di saat dia sulit akan bercerita kepada orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran dianjurkan, orang yang berbahagia dianjurkan untuk bercerita kepada orang lain, yang disebut dengan tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat-nikmat Allah, bukan karena pamir, akan tetapi sebagai motivasi untuk meningkatkan kemauan dan usaha kita. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan penderitaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di situ al-usr menggunakan alif dan lam menunjukkan bahwa semua kesulitan di situ pasti ada kemudahan. Setiap ada kemudahan pasti di baliknya ada kesulitan. Oleh karena itu jangan pernah putus asa untuk meminta kepada Allah. Dalam keadaan kesulitan kita bersabar, dalam keadaan kita bahagia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan tergolong orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma